pembelajaran online. Jadi kita mengandalkan panca indera kita. Oleh karena itu, teman-teman saya ajak untuk bersikap sempurna selama pembelajaran ini. Nah, sikap sempurna itu seperti apa? Seperti saya ini. Jadi duduk dengan cara duduk yang terbaik, ya, dengan alat yang kita gunakan yaitu alat elektronik kita, ada laptop, ada handphone, siap siaga, fokus mengikuti hingga akhir. Saudara-saudara sekalian, saya akan terlebih dahulu menyampaikan pokok-pokok dari pondasi kursus ini dulu untuk beberapa saat. Setelah itu baru kita masuk ke materi bahasa Inggris. Karena pokok-pokok ini akan menjadi sangat penting buat saudara semuanya. Di dalam pembelajaran bahasa Inggris ini, kita tentu saja harus tahu bagaimana caranya belajar. Itu yang nomor satu. Jadi kita belajar dulu caranya belajar. Kenapa kita perlu belajar caranya belajar? Karena kalau kita udah tahu caranya belajar yang baik, maka kita akan belajar dengan lebih mudah. Seperti itu. Jadi sebelum kita belajar, kita harus belajar caranya belajar. Ya, maka kita sampaikan dulu belajar caranya belajar gitu. Ya. Ya, selamat datang nih teman-teman, kita sebut sebagai great students ya. Ya, jadi great students itu siswa yang luar biasa karena punya impian yang besar, kemudian punya cita-cita yang besar, kemudian punya keinginan yang kuat untuk bisa berbahasa Inggris. Bagaimana agar kita ini bisa mampu berbahasa Inggris dengan benar, dengan lancar? Nah, inilah sukses tipsnya. Ini teman-teman melihat ada gambar orang yang naik sepeda. Nampak ada seorang bapak dengan putranya mungkin ya, yang sedang bersepeda. Sebenarnya mereka ini sedang belajar naik sepeda. Nah, sementara di bawahnya ini ada gambar orang yang anak ini sedang berada di ruang belajarnya, sedang membaca. Belajar bahasa asing itu ibaratnya seperti orang naik sepeda itu. Jadi orang naik sepeda itu bisa berhasil naik sepeda itu karena naik sepeda. Saya ulangi ya, jadi kalau kita pengen bisa berbahasa Inggris dengan lancar, itu caranya bagaimana? Caranya dengan berbahasa Inggris. Loh Pak, kok Pak Roni sekarang ngomongnya bahasa Indonesia? Saya nanti ngomongnya bahasa Indonesia sebentar saja. Setelah ini materi ini selesai, kita ngomongnya bahasa Inggris. Kok bisa begitu? Iya, karena bahasa asing itu skill. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian ini seperti orang yang sedang belajar naik sepeda ini tidak bisa diteorikan. Harus dipraktekkan. Nah, sementara anak yang kedua ini sedang membaca buku. Nah, saudara-saudara dulu ketika belajar naik sepeda itu pasti mengalami seperti ini. Ya, bersepeda kemudian mencoba, takut, khawatir, dan akhirnya jatuh juga gitu. Ya, jatuhnya tidak sekali dua kali, berulang kali, kadang sampai babak belur. Tapi akhirnya bisa. Nah, bersepeda tidak dilakukan dengan cara belajar membaca buku yang judulnya bagaimana cara naik sepeda. Kelamaan. Saya sudah mengajar bahasa Inggris sejak tahun 1997. Sudah 23 tahun saya mengajar bahasa Inggris. Jadi saya sudah punya lebih dari cukup cerita bagaimana siswa-siswa saya yang berhasil. Mereka ada orang yang seperti ini, naik sepeda ini, praktek, mengambil risiko. Banyak orang yang tidak tahu ini kemudian memimpikan dirinya pengen bisa bahasa Inggris. Tapi dia tidak pernah praktek.
Akhirnya apa yang terjadi? Mereka habis-habiskan waktu hanya untuk sekedar mengerti tata bahasa Inggris, tapi tidak pernah praktek. Saudara-saudara sekalian, lalu karena kita ini belajar, maka belajar itu harus ada adabnya. Banyak sekali orang belajar dan berhasil, karena selama belajar dia menggunakan adab yang baik. Bagaimana adab belajar yang baik ini? Ini ibarat dua gelas, ya. Ketika orang berangkat ke kelas itu seperti gelas ini. Ada yang gelasnya penuh. Siapa yang membawa gelas penuh ke kelas itu? Yaitu orang-orang yang datang ke kelas tapi tidak siap belajar. Karena apa? Karena dia masih memikirkan hal lain selain belajar. Bahkan lebih parah lagi masih mengerjakan hal lain yang selain belajar. Apa hasilnya nanti? Hasilnya adalah buang-buang waktu dan buang-buang tenaga. Sejenius-jeniusnya manusia, konsentrasi dan fokus orang itu terbatas. Maka saya mengajak saudara-saudara semuanya untuk membiasakan belajar yang efektif. Caranya, bawa gelas kosong. Kosong itu maksudnya apa? Ya, kosong itu maksudnya Anda singkirkan dulu hal-hal lain selain belajar bahasa Inggris. Nah, tapi saya masih ada urusan pekerjaan nanti. 90 menit lagi nanti kembali ke pekerjaan itu. Tapi selama 90 menit ini Anda fokus. Lah tapi teman saya ngirim WA dan WA-nya penting ya. Benar, WA-nya mungkin penting. Tapi pertanyaannya, apakah kursus ini tidak penting? Teman saya ngirim WA, WA-nya lucu ya. Oh ya, kalau WA-nya lucu ya nanti kelas kita ya kita bikin lucu lah biar Anda lebih suka dengan kelas ini. Terus apa lagi? Lah tapi saya terganggu karena komputer saya berkali-kali berdering atau ada ting-tang ini ya, ada pesan masuk. Ini ada orang-orang yang membawa gelas penuh ke kelas. Dia akan kehabisan waktu. Sia-sia banyak sekali. Yang benar adalah fokus. Saya punya pekerjaan, yes, nanti setelah. Saya punya aplikasi menarik, matikan dulu. Saya masih harus ngetik tugas, kembali ke tugas nanti. Investasi 90 menit, fokus, full, maka nanti hasilnya akan dahsyat. Ini saudara sekalian. Jadi, penuh sama kosong. Kemudian, kosong itu artinya juga open-minded. Pikirannya harus terbuka. Maksudnya pikiran terbuka itu bagaimana? Menerima materi dan pada saat yang sama mengaitkan materi-materi itu dengan apa yang sudah diketahui. Kadang kita sudah tahu, tapi tidak mantap. Maka dengan mengikuti kursus ini kita jadi mantap. Kadang kita benar-benar tidak tahu, maka kita jadi tahu. Ada juga orang yang merasa tahu. Ternyata setelah mengikuti kursus, apa yang dia tahu dulu itu salah. Tidak pas. Maka harus terbuka. Saya Pak Rohani guru bahasa Inggris. 23 tahun saya mengajar. Pendidikan S1 saya SPD, Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan S2 saya Master of Arts Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan S3 saya yang sedang saya tempuh adalah ilmu pendidikan bahasa. Saya memang profesional di bidang ini. Jadi Anda jangan bantah saya karena saya lebih tahu dari Anda. Tapi apakah selalu saya lebih tahu? Belum tentu. Karena Anda mungkin pernah baca sesuatu yang saya belum pernah. Maka saya pun akan belajar dari Anda. Nah, saya juga sebagai guru membawa empty glass juga. Tidak selalu full glass. Maka nanti bisa jadi saya tanya kepada Anda, itu apa? Karena saya tidak tahu. Atau mungkin Anda tanya pada saya sesuatu yang saya tidak tahu, maka saya tidak akan pura-pura tahu. Kalau memang saya tidak tahu, saya bilang, I don't know, I am not sure, let me see, dan seterusnya. Nah, ini namanya pikiran yang terbuka. Baik, saya punya cerita saudara sekalian. Waktu saya masih menjadi seorang guru muda dulu ya, ada siswa-siswa saya yang sudah eksekutif ya di sebuah lembaga pemerintah. Saya ingat betul ini, pelajarannya hari itu adalah tentang
mengungkapkan sebuah rencana. Di dalam bahasa Inggris itu kita bisa mengungkapkan rencana itu dengan berbagai macam cara. Salah satunya yang saya ajarkan hari itu dengan menggunakan bentuk yang namanya present continuous tense. Jadi kalau kita mau mengatakan saya malam nanti akan ada rapat gitu, itu kita bisa mengatakan I am having a meeting tonight. Nah, yang menarik itu siswa saya yang saya ajari I am having a meeting tonight itu tidak percaya bahwa saya akan ada rapat nanti malam itu bisa dikatakan dengan I am having a meeting tonight. Ngeyel gitu ya. Loh, bukannya I am going to have a meeting tonight. Saya katakan betul. I will have a meeting tonight. Betul. Tapi kita mengatakan I am having a meeting tonight, itu juga betul. Tapi ragu. Mungkin karena dulu saya masih culun ya. Masih guru muda gitu, belum seperti hari ini. Nah, itu contoh orang belajar menggunakan gelas penuh. Jadi dia tidak menerima. Mestinya itu diterima dulu, dicerna dulu. Seperti itu. Saudara-saudara sekalian, kemudian apa tipsnya agar kita sukses? Tipsnya itu be fully involved. Be fully involved itu apa? Sepenuhnya terlibat. Ya. Apalagi ini pembelajarannya online. Pembelajaran online itu tantangannya 2 kali, 3 kali lipat lebih besar daripada pembelajaran langsung. Kalau pembelajaran langsung, saya bisa membaca bahasa tubuh Anda. Saya bisa minta Anda berdiri dengan saya. Kemudian mungkin senam-senam ringan, atau keluar dari ruangan kelas, atau mungkin bermain game yang Anda bisa kejar-kejaran, yang bisa saling lempar bola misalnya. Sementara ini kelas online, kelas yang dibantu dengan mesin. Maka tidak ada jalan lain, selalu terlibat. Nah, terlibat itu misalnya, detik ini saya bicara, maka Anda harus mendengarkan. Kalau saya bicara, Anda tidak mendengarkan, maka tidak ada pilihan lain, Anda akan ketinggalan informasi. Nanti kita akan latihan bahasa Inggris. Si A sedang bicara sama si B. Anda juga harus mengikuti. Karena apa? Oh, saya tahu si A ini ngomong apa, si B ngomong apa. Karena nanti ketika gilirannya tiba untuk Anda bisa mengikuti. Ini namanya be fully involved. Saya sudah melihat 1001 gaya orang belajar online. Ada yang datang ke kelas, ya, videonya dimatikan. Terus dia sambil nyetrika atau sambil nyuci, ya, atau mungkin sambil nyapu-nyapu gitu. Apakah tidak bisa belajar seperti itu? Bisa, tergantung materinya. Materinya apa? Oh, materinya ringan tentang isu-isu terkini secara nasional atau tren tentang berkebun saat ini atau gosip-gosip selebriti terkini. Tapi jangan harap Anda bisa melakukan hal itu kalau ini kursus bahasa Inggris aktif. Anda tidak akan mampu melakukannya. Nah, bagaimana caranya yang benar? Yang benar adalah terlibat sepenuhnya, fokus seperti itu. Nah, dengan terlibat sepenuhnya ini, maka yang terjadi adalah Anda akan menyerap, ya, seperti serapannya spon, ya, spon yang ditaruh di air akan menyerap banyak. Tapi kalau Anda tidak fokus, maka seperti batu apung, ya, yang ditaruh di air, nyerapnya dikit sekali. Teman-teman sekalian, saya sampaikan, kita punya cita-cita luhur yang besar. Cita-cita luhur yang besar itu ibaratnya seperti ini. Kita pengen jadi kupu-kupu yang indah. Ya, saya tahu sebagian dari teman-teman adalah eksekutif, ya, sudah punya pekerjaan dan pengen meningkatkan karirnya, punya cita-cita luhur. Seperti ini yang pengen kita capai, bisa terbang indah, bagus dipandang. Sebagian dari Anda mahasiswa pastinya ingin lulus dengan baik dan punya karir yang bagus atau menjadi pengusaha yang sukses. Sebagian dari Anda pelajar, pengen jadi mahasiswa juga nantinya. Itulah cita-cita luhur. Nah, ketika kita melihat kupu-kupu ini, inilah kupu-kupu yang sudah jadi. Ya, kupu-kupu yang sudah jadi itu indah, bisa terbang, bisa kemana-mana. Tapi kupu-kupu yang sudah jadi ini tidak jadi begitu saja. Dimulai dulu dari telur. Ya, ini pada layar teman-teman bisa dilihat. Ini adalah telur.
Dulunya itu telur gitu. Terus jadi larva. Coba, telur ini kayak enggak ada manfaatnya, cuma begitu aja. Larva, ini bahasa Semarangnya gilani. Ya. Gilani itu jijik, menakutkan ini. Larva. Nih, seperti ini. Nah, kemudian jadi pupa. Nah, ini entung kalau bahasa Jawanya ini. Bahasa Sundanya apa nanti kita tanya Bu Fenty itu. Terus jadi apa ini? Jadi adult butterfly. Jadi kupu-kupu dewasa. Nah, proses ini harus dijalani. Seringkali orang tidak mau jadi ini, pengennya jadi ini langsung. Orang tidak mau jadi ini, pengennya jadi ini langsung. Saya katakan tidak bisa. Bahkan di dunia ini banyak pekerjaan yang Anda bisa wakilkan. Ya, misalnya Anda ini mau pergi ke luar kota itu, ke Jakarta misalnya, kalau dari Semarang itu 450 kilo. Nah, kalau Anda mau ke Semarang naik mobil sendiri capek, nyetirnya capek, Anda bisa menyewa orang, Anda bayar, kemudian dia bisa menyopir untuk Anda. Anda mau bersihkan rumah, tidak punya waktu, Anda bisa bayar orang bersihkan rumah. Atau panggil jasa pembersih rumah online. Anda mau beli makanan, tidak punya waktu, jasa online datang. Tapi di dunia ini ada satu kegiatan yang Anda tidak akan pernah bisa mewakilkan walaupun Anda punya uang sebanyak uang yang beredar di dunia ini. Anda tahu aktivitas itu apa? Belajar. Belajar itu tidak bisa diwakilkan. Jadi tidak ada sampai hari ini perwakilan gitu. Ya. Itu ada teman-teman yang sedang kuliah misalnya. Tidak bisa Anda menyewa orang, Anda aja yang hadir ke kelas. Nanti saya yang dapat ijazah. Tidak bisa. Ya. Jadi belajar itu tidak bisa diwakilkan. Maka siapapun dia, orang yang ingin meningkatkan kualitas hidupnya, harus melalui ini, yaitu belajar bersama. Nah, akhirnya proses-proses ini jadi seperti ini kalau diurutkan teman-teman sekalian. Dalam keahlian bahasa Inggris juga sama. Nih, kemarin ada yang tanya sama saya, Pak Rohani di kampung Inggris Semarang tuh kelas conversation tuh berapa level? 16. Nah, 16 itu kalau level 1 itu telur ini. Level 16 tuh kupu-kupu besar indah yang bisa terbang kemana-mana. Terus kemarin saya ditanya juga, umumnya siswa-siswa kursus sampai level berapa? Yang paling favorit itu sampai 1 level 4 ini. Ini 1 level 4 tuh teman-teman tuh sudah pada berani ke luar negeri itu lancar ya. Ada juga yang sampai level 2. Yang level 3 sampai level 4 masih jarang. Mungkin karena keterbatasan waktu. Nah, ini jadi panjang. Bukan berarti kita belajarnya itu sedikit, bukan. Kita belajarnya banyak, luas, mendalam ya, luas dan mendalam itu sampai mahir gitu. Nah, kalau level 1 apa yang dipelajari adalah bahasa-bahasa yang digunakan tentang diri kita, ya, diri orang di sekitar kita dan kegiatan harian kita. Kenapa kok mulainya dari itu? Karena itu yang paling gampang dibicarakan. Itu di level 1 nih teman-teman sekalian ya. Ini course outline-nya seperti ini. Jadi English Conversation 1. Nama programnya English Conversation. Terus dipecah lagi. English Conversation 1 level 1. 1 level 2. 1 level 3. 1 level 4. English Conversation 2 level 1. 2 level 2. Dan seterusnya. Ini satu kotak ini 12 sesi. Ya. 12 sesi. Kemarin ada yang bertanya, Pak, saya dapat sertifikat atau tidak? Dijawab. Sertifikatnya bisa keluar ketika Anda lulus 4 level. Level 1, level 2, level 3, level 4. Kok 4 level, Pak? Ya, itu ekuivalensi seperti orang yang menempuh kalau di kampus itu seperti 2 mata kuliah. Jadi ini kalau 1 level itu baru 12 sesi. 2 level itu 24 sesi. Jadi kalau orang sudah sampai 1 level 4, dia pegang sertifikat. Sertifikatnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Dia pasti sudah punya tingkat kemahiran tertentu. Maka Kampung Inggris Semarang itu
bisa bertahan dengan izin Allah juga karena kepercayaan masyarakat. Kampung Inggris Semarang kursus yang tidak obral sertifikat. Anda hanya bisa pegang sertifikat kalau Anda memang mumpuni, sudah dibuktikan dengan minimal 4 level. Kalau baru level 1, maka Anda diberi namanya achievement report. Achievement report itu laporan hasil belajar. Nah, itu adalah transkrip Anda. Nanti transkrip Anda itu dikumpulkan menjadi sertifikat. Jadi saya minta teman-teman jelas dari awal sehingga tahu urut-urutannya ini. Nah, ini contohnya seperti ini. English Conversation 1 level 1, English Conversation 1 level 2, English Conversation 1 level 3, English Conversation 1 level 4, dan seterusnya. Kenapa harus dipecah-pecah seperti ini? Karena seperti itu cara terbaik untuk bisa memantau perkembangan orang. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ya, jadi kubu-kubunya. Nah, kalau orang bisa English Conversation 4 level 4, nah, kubu-kubunya indah sekali. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan bicara tentang language skills. Apa itu language skills? Jadi, tadi saya bilang, kalau orang belajar bahasa itu seperti orang naik sepeda. Ada skill-nya. Ya. Jadi, orang naik sepeda itu ya, yang kita lihat, pokoknya naik sepeda gitu, dari satu titik ke titik lain itu sebenarnya bisa dipecah-pecah. Apa saja? Cara dia menaiki, cara dia menjalankan, cara dia menghentikan, cara dia memelankan kalau terlalu cepat, cara dia berbelok, dan seterusnya. Itu namanya skill. Nah, di dalam bahasa itu juga ada yang namanya skill. Skill bahasa itu makronya itu ada 4, yaitu listening, speaking, reading, dan writing. Listening itu adalah menyimak, yaitu memahami apa yang dia dengarkan. Speaking itu berbicara, lisan. Reading itu membaca, writing itu menulis. Kalau ini dipasangkan, maka listening itu temannya speaking. Orang yang ingin bisa bicara lancar, dia harus sering mendengar. Karena kalau tidak sering mendengar, dia tidak punya input. Jadi ini ya, input, kemudian proses, output gitu. Kalau tidak ada input, tidak ada output. Ada orang mengatakan, saya kalau mendengar tuh paham, tapi kalau bicara kok tidak lancar gitu. Bisa jadi karena dia tidak berlatih untuk bicara. Tapi bisa jadi juga dia hanya merasa paham, padahal sebenarnya dia tidak paham. Dia cuma merasa paham. Kemudian reading, pasangannya writing. Kalau pengen bisa menulis, itu harus banyak membaca. Ya teman sekalian ya. Jadi ini adalah language skill. Nah kalau di kampung Inggris kan ada 11 program inti. Salah satunya English Conversation. English Conversation itu fokusnya pada listening dan speaking. Saya ulangi lagi, listening dan speaking itu fokus kita. Jadi kursus ini, maaf ya, jangan sampai salah kamar ya. Kursus ini itu tujuannya untuk membimbing Anda bisa berbicara bahasa Inggris lancar. Kalau ternyata tujuan Anda beda, tolong nanti tunjuk jari ya, jangan-jangan Anda keliru gitu, keliru program gitu. Nah, itu listening sama speaking tuh fokusnya kita. Tapi insya Allah udah enggak keliru ya, kemarin udah konsultasi sebelum masuk ke program ini. Sekarang language components. Language component itu apa? Komponen berbahasa. Jadi ketika kita belajar bahasa itu, kita belajar apa sih sebenarnya? Grammar, tata bahasa. Pak, ada enggak speaking yang tanpa grammar? Jawabnya tidak ada. Speaking kok tanpa grammar ya, speaking Anda tidak bisa dipelajari, tidak bisa dipahami. Tapi sayang orang awam itu keliru memahami. Dikiranya grammar itu adalah tata bahasa yang dipelajari dengan rumus-rumus dihafalkan. Benar, boleh. Belajar grammar dengan cara seperti itu boleh. Tapi di tempat kami, ya di tempat kita ini bersama, kita belajar grammar itu dengan dipraktekkan dalam bentuk speaking. Jadi kita pelajarannya tidak struktural. Hari ini tentang simple present tense, besok tentang past tense, besoknya lagi tentang present continuous tense, tapi tidak pernah dipraktekkan. Bukan. Kalau seperti itu namanya bukan kursus itu, teori bahasa. Nah, kita praktek. Nah, nanti akan dapat grammarnya, vocabulary ya. Saya kalau tanya sama orang yang sedang belajar bahasa ini, sering kalau saya tanya, apa sih kesulitannya berbicara bahasa Inggris? Wah, saya itu enggak tahu loh, bahasa Inggrisnya itu apa gitu. Nah, itu berarti vocabulary-nya minim. Kalau vocabulary-nya minim, tentu orang akan repot gitu ya, mau bicara apa dia enggak keluar karena enggak ada kosakatanya gitu. Kemudian pronunciation itu pelafalan.
Jadi teman-teman sekalian, ketika kita bicara bahasa Inggris itu lafalnya harus pakai bahasa Inggris. Kalau lafalnya tidak dengan bahasa Inggris, maka kemungkinan kita salah, tidak bisa dimengerti. Kemudian spelling. Spelling itu apa? Spelling itu adalah ejaan. Ya, cara menuliskannya. Nah, semuanya dipelajari sebagai sebuah paket yang menyatu. Jadi kalau orang belajar speaking, conversation itu percakapan. Speaking itu berbicara. Kalau orang belajar conversation ya pasti belajar speaking. Tidak ada conversation kok tanpa speaking. Apakah pasti belajar ini? Ya wajib, pasti. Jadi pasti orang belajar grammar, vocabulary, pronunciation ketika belajar listening dan speaking. Sekarang learning conditions. Apa itu learning condition? Kondisi-kondisi yang memudahkan kita belajar. Yang pertama, have a clear goal. Clear goal itu apa? Akan lebih bagus kalau orang belajar bahasa Inggris itu punya cita-cita yang jelas. Saya belajar bahasa Inggris karena saya ingin keliling dunia, jelas. Karena saya pengen lulus studi saya dengan nilai yang bagus, jelas. Saya belajar bahasa Inggris karena pengen promosi ke jabatan yang lebih tinggi, jelas. Saya belajar bahasa Inggris karena ingin bisa bertransaksi secara internasional sehingga bisnis saya maju, jelas. Yang tidak jelas misalnya apa? Saya belajar bahasa Inggris karena disuruh mama saya, karena disuruh papa saya, karena daripada nganggur, itu tidak jelas. Apakah orang yang belajar dengan tujuan yang tidak jelas juga tidak baik? Belum tentu. Nanti dia akan menemukan juga itu. Tapi akan lebih bagus kalau tujuannya udah jelas. Karena kalau tujuannya sudah jelas, maka dia akan bisa memacu dirinya. Apa sih yang saya cari? Yang kedua, Anda perlu punya seorang mentor yang helpful, ya, yang membantu. Kenapa saya tidak nulisnya teacher? Karena teacher itu umum. Kalau mentor itu lebih dari sekedar teacher. Teacher itu kewajibannya selesai pada saat bel pulang, selesai. Kalau mentor lebih dari itu. Seorang mentor itu siap untuk membantu di luar jam. Maka kita menggunakan istilah mentor. Saya, Pak Rohani, akan jadi mentor Anda selama 12 sesi ke depan, 3 bulan ke depan. Maka gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita punya forum di Telegram, maka disitulah tempat Anda bisa bertanya, kemudian menyampaikan karya-karya Anda, kemudian akan juga saya koreksi, akan saya apresiasi di situ. Maka manfaatkan yang sebaik-baiknya. Have supporting partners. Partners itu penting. Kalau Anda belajar speaking, conversation itu harus ada temannya. Tidak bisa conversation itu sendiri. Karena kalau Anda conversation sendiri nanti, apalagi dari pagi sampai sore ngomong sendiri, tetangga Anda melihat Anda ngomong sendiri, dikiranya gila. Ya, kalau conversation itu harus ada partnernya. Nah, kelas ini sampai hari ini, sampai detik ini anggotanya 8. Maka 8 orang inilah yang akan menjadi partner Anda untuk menjadi partner yang saling membantu. Practice often, jadi berlatihnya itu harus sering. Waktu 90 menit setiap seminggu sekali itu adalah waktu pencerahan, mendapatkan pencerahan, mendapatkan motivasi. Tapi bukan satu-satunya waktu yang Anda gunakan untuk belajar. Kalau satu minggu hanya 90 menit itu Anda belajar, maka itu akan cukup lambat. Maka nanti saya juga akan pancing berikan namanya home fun ya. Tidak ada homework tapi home fun ya. Kalau homework itu kan PR gitu, kesannya negatif. Maka saya kasih home fun gitu ya. Senang-senang gitu. Nanti silakan kalau saya kasih dikerjakan, karena dengan Anda mengerjakan berarti Anda menambah jam belajar. Jam belajar itu makin banyak makin bagus. Kemudian ini ada dalil, making mistake is not a sin. Making mistake is not a sin. Berbuat kesalahan di kelas bahasa Inggris itu bukan sebuah perbuatan dosa. Not practicing, tapi kalau Anda tidak berlatih, itu dosa. Lah kok dosa? Kalau Anda sudah masuk ruangan Zoom ini, ada saya, ada teman-teman lain, kok Anda tidak berpartisipasi, itu ada dosa. Lah kok dosa? Anda membuang-buang waktu Anda membuang-buang waktu saya. Jadi Anda harus berlatih. Teman-teman sekalian, jadi itu. Wah, saya tidak yakin nih. Saya tuh mau ngomong ini tapi bahasa Inggrisnya apa? Oh, jangan khawatir, sampaikan aja.
bahasa Indonesia dulu, boleh, mengapa tidak? Nanti kemudian kita bantu, oh itu bahasa Inggrisnya gini loh. Nah, jadi tanpa kekhawatiran. Kemudian learning condition yang lain itu tadi saya sampaikan, helpful mentor. Nomor 2 ini ya, mentor yang membantu itu. Maka saya menerapkan kepada teman-teman semuanya sebuah pendekatan yang humanis. Jadi teman-teman sekalian jangan takut salah. Dan tidak akan saya takut-takuti, juga tidak akan saya permalukan gitu ya. Jadi tidak ada saling mempermalukan di kelas ini. Apalagi kelas ini kelas online gitu kan. Kelas online itu kan kalau kita tertawa kemudian mic-nya dimatikan kan enggak kedengaran tuh ketawanya. Tapi kalau kelas tatap muka itu kadang-kadang temannya membuat kesalahan, yang lain pada cekikian gitu, langsung ada yang sensi ya. Kalau yang sensi langsung tersinggung gitu. Nah, sebenarnya tidak perlu tersinggung gitu. Kita boleh kok tertawa atau mentertawakan diri sendiri juga boleh. Tertawa karena orang lain sedang membuat kesalahan juga bisa, asalkan tulus, tapi Anda tidak mentertawakan gitu ya. Nah, ini. Kemudian kita akan belajar dipandu dengan materi. Materi itu penting karena dengan materi itu kita tahu apa yang harus kita pelajari. Kalau Anda dapat materi, ini kemarin saya sudah kirim materi-materi, silahkan di-download, kemudian dipelajari ya. Jadi kemarin yang saya download misalnya ada e-book ya, e-course book itu. Silahkan download. Kemudian kalau ada begini, apa sih yang harus kita lakukan dengan materi ini? Macam-macam. Kita bisa mendengar, kita bisa membaca, kita bisa menganalisis. Nah, kalau kita mendengar, membaca, menganalisis, nanti kita juga akan ketemu, oh begitu tuh cara mengucapkannya. Nanti kita drill. Drill itu latihan yang berulang-ulang. Dari situ kita nanti akan bisa. Nah, baik. Teman sekalian, itu adalah fondasi untuk bisa belajar. Garis bawahnya adalah belajar itu sesuatu yang asik ya. Jadi sesuatu yang perlu dinikmati, sehingga dengan kita menikmati belajar itu yang terjadi adalah kita tidak lagi ada beban gitu. Jadi jangan ada beban. Belajar itu justru dinikmati. Oh saya mau belajar gitu. Nah, sebelum kita berlatih ya, saya presensi dulu lagi ya. Nah, tadi udah. Ini kemudian ada yang baru hadir juga. Bu Baik mana ya? Oh, ada videonya sudah hidup. Ya, terima kasih, welcome Ibu. Kemudian masih siapa lagi? Mas Reza ini. Pak Reza atau Mas Reza? Mas Reza ya. Ya, kalau Anda pakai laptop, kemudian Anda mau meng-unmute, itu yang paling nyaman pencet tombol space ya. Nah, pencet tapi ditahan itu. Jadi sambil bicara sambil ditahan. Ya. Jadi seperti itu. Nah, teman sekalian, ada di dalam ilmu pembelajaran bahasa itu yang namanya anxiety. Ya, anxiety itu apa? Anxiety itu rasa khawatir. Jadi rasa khawatir itu menghambat jalannya pembelajaran. Tapi kalau rasa rileks, rasa nyaman itu akan meningkatkan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di kelas saya ini mohon untuk bisa rileks, tidak perlu tegang ya. Kemudian mengikuti dengan natural gitu. Jadi kalau misalnya sedang latihan ya latihan. Kalau enggak ngerti ya cari tahu, enggak usah khawatir, oh saya enggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Katakan bahasa Indonesianya dulu, tidak apa-apa. Seperti itu. Wah, saya khawatir kalau ucapannya saya belum pas. Kalau ucapannya belum pas ya nanti kita betulkan bersama-sama dan sebagainya. Jadi, terus yang pondasi yang lainnya adalah kenapa sih kita harus bagus berbahasa Inggris, karena secara global sekarang bahasa Inggris masih menjadi bahasa trading dunia, sehingga orang yang ingin maju dalam hidupnya itu akan lebih mudah mencapai kemajuan ketika kita bisa menguasai bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, dengan seperti itu kita tahu, oh gunanya apa, cara belajarnya bagaimana, kemudian kita akan mulai belajar dengan pikiran yang terang benderang gitu ya. Metode pengajaran, bagaimana metode pengajaran? Tadi saya sudah menyampaikan salah satu metode pengajaran yang kita terapkan itu adalah tadi ya, belajar naik sepeda dengan naik sepeda itu. Maka ketika saya mengajar bahasa Inggris itu dengan bahasa Inggris. Saya ngomong bahasa Inggris ya, untuk mengajarkan bahasa Inggris.
Anda sudah paham, alhamdulillah. Kalau Anda tidak paham, jangan khawatir, karena biasanya akan saya ulang. Saya ulang lagi, dan saya ulang lagi, dan saya ulang lagi. Anda kalau lihat film Teletubbies, ya, seperti itulah orang belajar, terutama anak-anak ya. Itu kan diulang, diulang, dan diulang. Saya menerjemahkan boleh, tapi tidak sering, tidak semuanya saya terjemahkan. Saya bicara bahasa Inggris, Anda memahami dari konteks. Dari konteks. Ya, dari konteks. Konteks itu apa? Kalau saya tiba-tiba mengatakan seperti gini, misalnya. Oke, everybody listen. Kalau saya bilang listen, dan bahasa tubuh saya begini. Anda itu walaupun tidak paham apa saya, omongan saya apa, tapi Anda ngerti, oh suruh dengerin. Everybody please listen. And then repeat after me. Repeat after me. Kata repeat after me itu adalah kata yang sudah jadi. Seperti itu. Repeat after me itu mengulangi. Maka begitu Anda sering kali mendengar repeat after me, nanti Anda akan bisa menggunakan kata repeat after me dengan cepat. Tadi saya bilang, ada orang mengatakan, saya kayaknya paham kalau ada orang bicara. Tapi kalau mau bicara kok tidak lancar. Iya, karena apa? Karena Anda tidak berlatih. Karena Anda mungkin belajar bahasa Inggris secara teoritis. Nah, yang betul belajar bahasa Inggris itu praktik. Loh, tapi bahasa Inggris saya 0, Pak. Ya enggak apa-apa. Oh, saya enggak 0. Saya udah lebih lah. Masa saya English Conversation 1? Boleh, kita lihat nanti. Kalau Anda merasa dalam 3, mungkin ya, tidak usah lama-lama lah. Nanti hari ini aja boleh gitu. Wah, ini materinya mungkin terlalu rendah untuk saya. Boleh kok Anda naik ke level yang lebih tinggi gitu ya. Tentu saja dengan ada tesnya gitu. Tapi kalau Anda mulai dari level ini, kemudian Anda mengikuti, maka banyak sekali bekal yang akan Anda dapatkan seperti itu. Di pertemuan ini misalnya warming up-nya apa? Warming up-nya perkenalan. Maka saya misalnya memberi Anda perintah, oke, everybody, let's introduce ourselves. Nah, begitu ada perintah let's introduce ourselves, apa sih reaksi psikologis yang dimiliki oleh orang yang sedang belajar bahasa? Pasti di sini ada secara kognitif tuh mencari, wah saya tuh mau ngomong apa ya. Secara afektif ada gejolaknya juga, wah ini gimana ya, saya bisa enggak ya, terus khawatir nih saya mau ngomong ini gimana ya, nanti kira-kira diketawain kepada, itu afektif ya. Psikomotoriknya itu apa? Psikomotoriknya itu tampilannya lidah Anda, lisan Anda itu. Maka ketika kita mendapatkan perintah seperti itu, jangan khawatir, Anda coba, karena dengan Anda coba itu, maka Anda akan get the feeling, get the experience. Teman-teman sekalian, itu tadi adalah fondasinya. Sekarang kita ke belajarnya ya. Kita akan belajar, tadi sudah disampaikan. Oh, selamat datang Pak Agung, welcome to the club. Pak Agung. Oke. Our today's lesson, first lesson is about self-introduction. Self-introduction. Before I ask you to introduce yourself, I will show you again the conversation between 2 students in these slides. I show you these slides before. There you go. There you go. This one. Okay. There are 3 students here. The first student, second student, and third student. Beth, Sunhee, and David. Beth, Sunhee, and David. Beth, Sunhee, and David. This is Sunhee, this is David, and this is Beth. Okay, who is this? Yes, this one, David. This one is Sunhee. Yes. Conversation. What's soul like? What's soul like? Listen and practice. Beth says, Sunhee, this is David Garza. This is David Garza. He's a new club member from Mexico. He's a new club member from Mexico. He is a new club member from Mexico.
Sunny said, nice to meet you, David. Nice to meet you, David. I am Sunny Park. David, hi, so you are from Korea? That's right. I'm from Seoul. That's cool. What's Seoul like? It's really nice. It's big and very exciting. Sunny, this is David Garcia. He's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. I am Sunny Park. Hi, so you're from Korea? That's right. I'm from Seoul. That's cool. What's Seoul like? It's really nice. It's big and very exciting. Everybody pay attention. Sunny introduces David to, Beth introduces David to Sunny. So she said, Sunny, this is David Garcia. He is a new club member from Mexico. Sunny said, nice to meet you, David. Nice to meet you. When you first time meet someone, you say, nice to meet you. In Bahasa Indonesia, we don't have this expression. In Bahasa Indonesia, when we meet somebody new, saya Rohani, saya Agung, terus senyum. Nggak ngucapin apa-apa. In English, hi, I'm Rohani, I am Agung. Nice to meet you, nice to meet you. So what does nice to meet you mean? Nice to meet you means nothing. Nice to meet you means I'm happy. Yes, I'm happy to meet you. But nice to meet you. The first time you meet somebody, you say, nice to meet you, David. I am Sunny Park. I am. Hi. Okay. You say hi. Why hi? Because they are between people who are in the same level. You say hi. If you are in the campus, you meet your professor, you don't say hi. You meet the president, you don't say hi, Mr. President. You meet the governor, you don't say hi, Mr. Governor. You say hi to your friend. Okay? Hi. So you're from Korea. So that's right. I'm from Seoul. That's cool. Oh, that's cool. Apa itu? That's cool. This is expression to give positive impression. That's cool. We do not translate this into that's cool. Wah. Dingin ya? Cool here is good. Good, fine. Oh, cool can also mean keren. Yes, but of course we don't say keren here. Of course, if you want, fine, no problem. What's Seoul like? What's Seoul like? What's Seoul like? It's really nice. It's big and very exciting. I will now try to translate this into Bahasa Indonesia so you get the feeling. Hi Sunny, this is David Garcia. Sunny, ini David Garcia. He's a new club member from Mexico. Dia ini teman baru loh di ini klub ini dari Meksiko. Nice to meet you, David. Nah, nice to meet you. You cannot translate nice to meet you. Because in our culture, we don't say nice to meet you. Although on TV, it is translated. Senang bertemu dengan Anda. Emang ada orang Indonesia yang ketemu orang kenalan terus bilang, senang bertemu dengan Anda. Senang bertemu dengan Anda, Alessandro, gitu kan? Itu kan bahasa telenovela, gitu loh. Nice to meet you. Nice to meet you itu tidak bisa diterjemahkan. Ini ungkapan bahasa Inggris. I am Sunny Park. Hi, so you're from Korea. Hi. So you're from Korea. Anda dari Korea? What you pay attention is the
intonation. So you're from Korea? That's right. I am from Seoul. I am from Seoul. That's right. I am from Seoul. Ya, saya dari Seoul. Nah, orang Indonesia bilangnya Seoul ya. Seoul. That's cool. Oh ya. Oh ya. That's cool. What's Seoul like? Kota Seoul itu seperti apa sih? It's really nice. Bagus. It's big, gede, and very exciting. Dan menyenangkan, menarik. Very exciting, menarik, sangat menarik. Okay. Right. So what is the goal? The goal is that by the end of this lesson, you have to be able to do this in your own context. In your own context. Let us see this. Hi, Sanhi, this is David Garcia. He's a new club member from Mexico. So the first thing is that we have to know where you are from. You have to know where you are from. So my question is, where are you from? And the answer is your city. Okay? I begin here from Mr. Agung. Pak Agung, where are you from? I'm from Semarang. From Semarang. Bu Baik, where are you from? I'm from Lombok. Lombok. Bu Diana, where are you from? I'm from Semarang. Semarang. Bu Fenty, where are you from? I'm from Banjar, Jawa Barat. From Banjar. Mbak Gita, where are you from? I'm from Semarang. Semarang. Mas Haidin, where are you from? I'm from Semarang. Okay. Miss Nur Ismi, hello. Where are you from? I'm from Tanjung Pandan, Bangka Belitung. From Bangka Belitung. Miss Rahma, where are you from? Miss Rahma, you participate, please. I will introduce you to our friends here. Oh, yes. You have your camera on? Okay. Miss Willis and Miss Rahma, you can participate and have your camera on. Miss Rahma is ready. Miss Rahma, where are you from? I'm from Ambarawa. I am from Ambarawa. Miss Willis, where are you from? I'm from Pemalang. Miss Yunita, where are you from? I'm from Semarang. I am Rohani. I am from Semarang. Nur Ismi? I am. Microphone. I'm from Tanjung Pandan, Bangka Belitung. I am Rohani. I am from Semarang. Nur Ismi? I am. Yeah, I'm Nur Ismi. I'm from Tanjung Pandan, Bangka Belitung. I am Rohani. I am from Semarang. Diana? I'm Diana. I'm from Semarang. Fenty? Fenty, I'm from Banjar. I am Rohani. I am from Semarang. Gita? Gita? Microphone. I'm Gita. I'm from Semarang. I am Rohani. I am from Semarang. Baik. I'm Baik. I'm from Lombok Island. I am Rohani. I am from Semarang. Yunita? I'm Yunita. I'm from Semarang. I am Rohani. I'm from Semarang. Hedin? I'm Aiden. I'm from Semarang. I am Rohani. I am from Semarang. Reza? I am Aji. I'm from Banjarmasin. I am Rohani. I am from Semarang. Agung? I'm Agung. I am from Semarang. I am Rohani. I am from Semarang. Willis? I'm Willis. I'm from Pemalang. Here we see that the person said, this is David Garcia. This is plus a name of a friend.
I can say this is Baik, this is Yunita, this is Hadin. He is a new club member. He is a new club member from Mexico. We will change the word club with class. He is a new club member from Mexico. This is last name of a friend. He is a new club member. He is a class member, new class member from name of the city. Ladies and gentlemen, this is Gita Surya. She is a new class member. She is from Semarang. Are you ready? And see this? This is your friend name. She or he is a new class member from the city. Okay? This is. Yes. Ready? Are you ready? Nur Ismi, Diana, camera on, microphone on, both of you. Okay, Nur Ismi to Diana. Nur Ismi to Diana. Yes, this is Diana. He is a club member from Semarang. A new class member. A new class member from Semarang. Thank you. Diana to Nur Ismi. This is Nur Ismi. She is a new class member from Semarang. Tanjung Pandan. Tanjung Pandan. Good, very good. Thumbs up. Well done. Good job. Right. Yeah. Fenty Baik. Fenty to Baik. This is Baik. Itu ya, Pak. This is Baik. She is a new class member from Semarang. From Lombok. Oh, sorry. Okay. Good job. Baik to Fenty. This is Fenty. She is a new class member from Bandung. From Bandung. Gita to Hadin. Gita, Hadin, your microphone, the microphone. Yes, good. Yes, there we go. This is Hayden. He is a new class member from Semarang. Hayden to Gita. This is Gita Surya. She is a new class member from Semarang. Are you from Semarang? Two of you or from the same house? Yes, of course. Yes, we are. Not only from the same city, but the same house because they are brothers and sisters. Pak Agung and Bu Yunita. This is Pak Agung. He is a new class member from Semarang. Okay. Pak Agung to Yunita. Okay. This is Yunita. He is a new class member from Semarang. Thank you. Ya, Bu Yunita is Bu Rohani ya, my wife. Okay. Okay. Pak Agung, Mbak Rahma to Reza. A good team. Yes. This is Reza from Semarang. Yeah, this is Reza. He is a new class member From Semarang. Okay, Reza to Rahma. This is Rahma. This is Rahma. She is new class member from where? From Bangka Belitung. Correct, Rahma? No, Where are you from? I'm from Ambarawa. I'm from Ambarawa. Okay, Reza, you can repeat, please.
Oh yeah. This is Rahmadatu. She is a new class member from Ambarawa. Thank you. Willis to Nur Ismi. This is Nur Ismi. She is from Semarang. She is a new class member from Semarang. Thank you. Is that right, Nur Ismi? You're from Semarang? No, I'm from Bangka Belitung. Okay, Miss Willis, say again, please. Okay, this is Nur Ismi. She is a new class member from Bangka Belitung. Okay, good. Nur Ismi to Willis. He is Willis. She new class member from Semarang. Thank you. Good job, everybody. Well done. Well done. Yeah. This is David Garza. This is. He's a new club member from Mexico. He's a new club member. Listen and repeat after me. Everybody, all microphone on. This is David Garza. Listen and repeat after me. This is This Garza. David Garza. He's a new club member from Mexico. 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 He's a new club member. He's a new club member from Mexico. This is David Garza. This is David Garza. David Garza. He's a new club member from Mexico. He's a new club member from Mexico. This is Nur Ismi. This is Nur Ismi. Everybody, this is Nur Ismi. This is Nur Ismi. She is a new class member from Bangka Belitung. He is a new class member from Bangka Belitung. Ismi, she or he? She. Yeah. Diana, she or he? She. Yeah. Agung, she or he? He. Reza, he or she? He. He or she? He. Agung? He. Reza? He. George? He. George Gamalama? She or he? Okay, everybody. Okay, get ready. This is blah blah blah. A new class member from. Ready? Ismi Diana. She is Diana. This is Diana. This is Diana. She is from. She is a new class member from Semarang. Diana Ismi. This is Nur Ismi. She is a new class member from Bangka Belitung. Gita Baik. This is Baik. This is Baik. She is from. I'm sorry. Lombok. She is a new class member from Lombok. Baik Gita. This is Gita. This new class member from Semarang. Fenty Yunita. This is Yunita. He is a new member at Semarang. Yunita Fenty. This is Ibu Fenty. She is a new class member from Banjar. Eden Agung. This is Agung. He's a new class member from Semarang.
Agung Hayden. This is Hayden. He is a new class member from Semarang. Hayden, do you know Pak Agung before this class or not? No, I don't No, know. you don't know? Please type in the Wikipedia, okay? Later, after this class, okay? After this class, type in the Wikipedia, Pak Agung BM, right? Very famous. Yes, Pak Agung is a celebrity, right? Rahma Riza. This is Reza, new club member from Semarang. Reza Rahman. This is Rahma. She is a new class member from Ambarawa. Willis Fenty. This is Ibu Fenty. She is a class member from Semarang. From Banjar. This is Ibu Fenty. She is a new class member from Banjar. Good job. Yeah, Bu Fenty. Yeah. This is Willis. She is a new member of class from Semarang. From Semarang. Miss Willis, once again, where is Bu Fenty from? Bu Fenty is from Banjar. Where is Banjar? Banjar. Banjar. Ikutnya Banjar. Sebentar. Indonesia. Banjar. Googling. No, it's okay. If you don't know, you can ask Bu Fenty. You can ask Bu Fenty for sure. Which Banjar are you from? Banjarmasin, Banjarnegara? Okay, Miss Fenty, which part of Banjar that you live? I'm from Banjar, West Java. Okay, West Java. Nice to meet you, Miss Fenty. Thank you. Good job. Good job. Miss Fenty, is Banjar near Bandung? Yeah. Is Banjar near Bandung or far away from Bandung? Far away. Near or far away? Far away. How many kilometers? 3 sekitar 3 jaman lebih lama. Okay, 6 3 jam. hours. 3 hours, yeah. 3 hours, right? Okay, good job, everybody. Good job. Yeah. Instead, a new club member. Nice to meet you, David. Everybody, nice to meet you. Nice to meet you, David. I am Sunny Park. I'm Sunny Park. I am Sunny Park. I'm Sunny Park. Okay. So, Sunny, this is David Garcia. Everybody? Sunny. This is David Garza. He is a new club member from Mexico. He is a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. Nice to meet you, David. David. I am Sunny Park. I'm Sunny Park. Okay, yeah. Sunny, this is David Garza. Everybody? Sunny, this is David. This is David Garza. He's a new club member from Mexico. He's a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. Nice to meet you, David. I am Sunny Park. I'm Sunny Park. Okay. See. 20, this is Nur Ismi. Everybody?
Fenty, this is Nur This is Ismi. Nur Ismi. Azmi. She is a new class member from She Bangka Belitung. She is a new club member from Member from Bangka Belitung. Belitung. Nice to meet you. Nice to meet you. Who? Fenty. Fenty. Nur Ismi. 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 Nice to meet you, Ismi. Yeah, yeah, everybody. Yeah, nice to meet you, Nice to Ismi. To meet you, Nur Ismi. Yes, I am. I'm I am I am who? Fenty ya. Fenty. Okay, right. Okay, Ismi. Hello, Ismi. Diana. Hello, Diana. And hello, Fenty. You three people. Ismi said to Fenty, Fenty, this is Diana. Diana is a new class member from Semarang. Semarang. Then Fenty said, nice. nice to meet you. Nice to meet you, Diana. Very good. Diana said, Nice in this to meet you. conversation, yes, in this conversation, there is no example, but in the reality, you can say nice to meet you if you want. Okay. But in this conversation, there is no example. It doesn't mean that you cannot say anything. Of course, you can say something. But if you don't say something, that is also okay. No problem. We will practice, yeah? Okay, let's repeat. Nur Ismi, Diana, Fenty. Nur Ismi. This is Fenty. She is a new class member from Semarang. Fenty from Banjar. Nice to meet you, Diana. I am Fenty. Thank you. Thank you. Okay, good job. Thank you. Well done. Good job. Right. Gita Baik Agung. Gita number 1. Agung, this is Baik. She is a new class member from Lombok. Nice to meet you, Baik. Apa tadi? Well done. Good job. Thank you. I'm from Semarang. Okay. Good job. Good job. Hi, Hadin, Willis, Reza. Siapa, Pak? Hadin, Willis, Reza. Aiden, the first speaker. Yes. Okay. Reza, this is. So. This is Willis. Reza, this is Willis. She's a new class member from Semarang. Reza. Nice to meet you. Good job. Good job. Rahma, Yunita, Gita. Rahma is frozen. Hello, hello, Rahma. Rahma is frozen. Okay, it's fine. Okay, yeah. Go back to this, yeah. Good job, everybody. I am Sanhee. Hi. So you are from Korea. So you are from Korea. Korea. That's right. So you are from Korea. That's right. Yeah. I am from Seoul. I am from Seoul. That's cool. What's Seoul like? It's really nice. It's big and very
exciting, right? Hi, so you are from Korea? That's right. I am from Seoul. So you are from Semarang? That's right. I am from Gunung Pati. That's cool. What's Semarang like? It's really nice. It's not very big, but it's very comfortable, for example. Now, pay attention yet. What's Seoul like? What's so like? What's Seoul like? It's really nice. It's big and very exciting. Of course, this one, nice, and then big, and then exciting, can be changed with other things. Yeah, it depends on your city. What kind of city is your city? What's Seoul like? So you are from Bu Fenty, so you are from Banjar. Microphone. Bu Fenty, so you are from Banjar? Yes, I'm from Banjar. Banjar Patroman? Banjar, that's right. I'm from Banjar Patroman. What's Banjar like? It's small city, but very nice. Good job. Well done. Good job. Okay. So Budiana, you are from Semarang? That's right. I'm from Semarang. Which part of Semarang are you from? From Gajah Mungkur. Gajah Mungkur. Right. What's Semarang like? It's really nice. It's big and very exciting. Thank you. Diana baik. Diana. Yeah. So you are from? Diana, so you're from Semarang? That's right. I'm from Semarang, Gajah Mungkur, Semarang. What's Semarang like? What's Semarang like? It's really nice. It's big and very exciting. Good job. Agung Rahma. Rahma, so you are from? So you are from? So you are from? So you are from? Bangka Belitung. Banjarmasin. Rahma, so you are from Banjarmasin? Yes, no, Miss Rahma? No, I'm from Ambarawa. I'm sorry. Pak Agung, USA. Are you familiar with USA? No, USA. USA is USA. Ungaran Salatiga Ambarawa. Yes. Okay. Pak Agung Rahma, once again. Rahma, so you are from? Rahma, apa? So you are from? So you are from? From? So you are from Ambarawa? Yes, I'm from Ambarawa. Which part of Ambarawa? I live near Ambarawa in Sumawono, the nice part of the city, and the cold part of the city. Pak Agung, what's Sumawono like? What's Sumawono like? It's very nice place, nice environment with
lots of historic sites and very cold. Okay, good job. Hayden, Reza. Are you from? So you are from? So you are from Semarang? No, I'm not from Semarang. Oh, sorry. So where are you from? I'm from Banjarmasin. Oh, Banjarmasin. So you That's are from? cool. So you are from Banjarmasin? Yes, I'm from Banjarmasin. That's cool. What's Banjarmasin like? It's really boring and not very, very interesting. Okay. Reza, at this moment, are you in Banjarmasin or in somewhere else? I'm in Banjarmasin right now, sir. Okay. It's interesting that you say it's not interesting. Right, you are very honest. Kenyataannya, Pak. Yes, Kenyataannya begitu, Pak. you are very honest. Yeah. Okay, thank you. Anyway, yes, Willis Fenty. Miss Fenty, so you are from Banjar? Yes, I'm from Banjar. What's Banjar like? It is a small city, but it's very nice. Okay. Thank you. Thank you. Good job. Yeah, good job. Okay, right. Back to this, everybody. As this said, so you're from Korea. That's right. I'm from Seoul. That's right. That's cool. That's cool. Ah, keren ya. Bagus ya. Oh ya. What's so like? It's really interesting. Beth, Shu, Sanhee, and David. Yeah? Beth talks to Sunny, introducing David, right? Beth talks to Sunny. Beth introduces David to Sunny. All right. This is an example. You can copy this example, but you can, of course, improvise, not to be exactly the same. But this is how to introduce somebody. This is, once again, listen and repeat after me. Sunny, this is David Garza. Microphone on, everybody. Sunny, this is David Garza. David Garza. He's a new club member from Mexico. Is a new club member from Mexico. Nice to meet you, David. Nice to meet you, David. I am Sunny Park. I'm Sunny Park. Hi, so you are from Korea. Hi. So you are from Korea? That's right. I'm from Seoul. That's right. I'm from Seoul. That's cool. That's cool. What's Seoul like? What's Seoul like? It's really nice. It's really nice. It's big and very exciting. It's big and very exciting. Okay, yeah. Now, Nur Ismi for Beth, Fenty for Sunny, and then Agung for David. Are you ready? Nur Ismi too? Just a moment. I lost my PowerPoint. We will practice introducing again, everybody. As I said. All right, there you go.
Nur Ismi for Beth, Shani for Fenty, Agung for David. Ready? Microphone on. Okay. David. David, who is he, David? Agung. Agung. Fenty. I introduce Yes. Fenty. Yes. Fenty. Fenty, this is Agung. He is a new class member from Semarang. Good. Nice to meet you, Agung. I'm Fenty. Hi. So you are from Banjar? That's right. I'm from Banjar. That's cool. What's Banjar like? It's really nice. It's big and very exciting. Very good. Fantastic. Good job. Gita, Baik, Diana. Diana, you introduce Gita to Baik. Gita, this is a Baik. She is a new class member from Lombok. Hi, so you are from Lombok. Nice to meet you. That's right. I'm from Lombok. That's cool. What's Lombok like? It's really nice. It's a small island and beautiful. Good job. Thank you very much. Hayden, you introduce Agung to Reza. Agung. I'm sorry. Introduce Agung to Reza. Reza. Reza, this is Agung. He's a new class member from Semarang. I'm sorry, from Semarang. Good job. Hi, Mr. Agung. Nice to meet you. So you are from Semarang? Oh, so you are from Semarang? Yes, I'm from Tembalang. Oh, that's cool. What is Semarang like? It's so nice. It's like it's so comfortable. Pak Ageng, which one is better, Semarang or Hong Kong? Okay. Good job. Very good. That's fantastic. Fenty introduce Reza to Willis. Reza, this is to Willis. Willis. Nice to meet you, Reza. Wait. Fenty introduce Reza to Willis. Reza, this is Willis. Willis. Willis, this is Reza. He is a new club member from Semarang. Nice to meet you, Reza. I'm Willis. Nice to meet you too, Miss Willis. So you are from? Miss Willis, so you are from?
So you are from Banjarmasin? Yes, Miss Willis, I'm from Banjarmasin. That's cool. That's cool. What's Banjarmasin like, Reza? It's really boring and not interesting, Miss. Okay, Reza, why you said that Banjarmasin is boring? Because not many wisata in here, sir. And not many tongkrongan here too. Oh, right. Yeah, Not like Semarang. hang I love around Semarang. places, yeah, hang around places, right? Okay, what about Semarang, Pak Agung? Does Semarang have a lot of hangout spots? Yes, it's very hangout spot in Semarang, like Kota Lama, like Simpang Lima. Yeah, it's many places in Semarang hangout for hangout place. Very good. Banjar, hello Banjar. What kind of city is Banjar? What is Banjar like? It's a small city, but Banjar is It's hot ya, panas ya, Pak. Hot, yes. And then not many tempat wisata. Yes, tourist attraction, right? Not many tourist attraction. Not many tourist attraction. Okay, right. Except Pangandaran. Right, okay. Nur Ismi, Miss Nur Ismi. Yeah. What about Laskar Pelangi? Laskar Pelangi have a beautiful beach and home very much cafe shop, and very much tongkrongan. Right, the hangout spots. Yeah, hangout spot. You from Bangka or from Belitung? Belitung, Tanjung Pandan. You from Tanjung Pandan? Yeah. Okay. Bu Baik is from Lombok. Which part of Lombok? I'm from East Lombok. East Lombok. In 2018, I visited East Lombok during the earthquake. What's what? Yeah, East Lombok, near the beach. What's East Lombok like, Bu Baik? Lombok is a small island, but beautiful, many beach and exotic tourist destination. Right, good job. Okay, everybody, today we have learned to introduce someone to someone else. Okay, today we have learned what? To introduce someone to someone else. Someone to someone else. Today we have talked about our city. Okay. Today we talk about what? Our city. Our city. It's interesting. Pak Agung said Semarang is nice, comfortable. But I am surprised. Reza said Banjarmasin is boring. Well, Miss Nur Ismi said, oh, Tanjung Pandan has a lot of cafes. Next week, everybody listen to me next week. I want you to get ready with one photo of the best place of hang out in your city. Okay? One photo. Okay. Best photo of your city for hangout. All right? Okay. Right. Make it as your virtual background, if possible. Oh. Photo and
Background. if possible, because we will start to talk about many things more. I am happy that today everybody is here. I will screenshot for our attendance proof. And I am also happy that everybody participated very well in this very first meeting. You practice English, you tried your best, and everybody helped each other. Let me test again. Everybody, where is Miss Nur Ismi from? Bangka Belitung. Diana. Semarang. Wendy. Banjar. Gita. Semarang. Baik. Lombok. Hayden. Semarang. Agung. Semarang. Willis. Semarang. Where are you from, Miss? I'm from Pemalang, sir. From Pemalang. Rama. Ambarawa. Reza. Banjarmasin. Mr. Rohani. Semarang. I'm from Temanggung. But I have been living in Semarang for many years. I thank you very much. You have been good today, and I will see you again, inshallah, next week. Our material has been sent in our forum in the Telegram. Please download the material. Maybe within 1 week, I give you instruction through the Telegram. If I give you instruction, please respond my instruction so that we can practice more. Okay, everybody, stay healthy and stay happy. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye. See you next week.